A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Masjid Yahyawiyah yang Allah berkahi, pada malam Jumat daripada awal bulan Jumat pertama daripada Muharram, semoga dengan datangnya tahun baru Islam 1444 ini penuh barakah diberikan kepada kita, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga hajat-hajat maksud kita Allah tunaikan. Allah jadikan masjid kita ini penuh dengan jamaah, dan semoga Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, mati dalam keadaan kita husnul khatimah. Bapak jamaah yang Allah muliakan, kita pasang niat iktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu salatil jamaati, bab tentang salat berjamaah. Maka hakikat jamaah tambatan yang jatuh antara imam dan makmum, maka sekurang 2 orang serta imam memadailah. Jadi arti jamaah itu dia salat tidak sendiri. Kalau salat sendiri dalam bahasa kitab namanya salat munfarid. Berjamaah itu adalah mengadakan tambatan ikatan hubungan, bahwasanya ada satu persatuan di kampung itu dalam jamaah itu. Maka orang kalau tidak menghidupkan syiar jamaah, kampung itu pertanda kurang berkahnya. Maka ada masjid supaya dianjurkan kita untuk menyatukan jamaah. Tadi ada imam, ada makmum. Beda kalau salat Jumat. Salat Jumat berjamaah juga, tapi kajiannya khusus. Ada standar yang harus dipenuhi, yakni 40. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak cukup 40, maka sempurnakan dengan zuhur. Sempurnakan dengan zuhur. Dan yang mencukupkan 40 tadi adalah orang mustautin. Mustautin itu bukan mukim. Beda mukim sama mustautin itu adalah, kalau orang mustautin dia tak ada cerita mau balik kampung, itulah kampung dia. Dia
istilah kalau mengunjung kampung mertua, itu kampung mertua, bukan balik kampung. Maksud kampung, apapun terjadi kampung tuh, mau hujan, mau panas, mau banjir, situlah dia. Asal kampung kita ibaratnya kita lahir di Tapsel gitu kan, atau di Medan, itu asal. Tapi di sini itu memang niat dia mau menetap. Beda kalau mukim itu ada bakalan seperti para orang yang menjaga perbatasan Indonesia itu di barak-barak gitu ya. Itu memang mau balik itu. Jadi itu bukan kampung dia. Walaupun dia ada orangnya 200 orang, maka tak wajib Jumat itu. Karena pertama tidak ada qaryah. Itu hanya sebagai bela negara menjaga perbatasan Indonesia. Beda. Walau ada yang berani gitu. Penting kalau sholat Jumat itu jamaah. Ada 4 orang udah cukup. Karena ada tukang khutbah, khatib, ada yang bilalnya, ada imam, ada makmum satu, tuh. Jadi itu pendapat di luar mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki 17 orang. 17 orang standar. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab Furu'ul Masail ini, daripada yang mengasingkan dirinya pada pihak di dalam hutan, di bukit dia diasingkan dirinya atau di dalam hutan, bersunyi akan dirinya daripada manusia karena menawankan bagi kebajikan, takut bercampur dengan manusia. Adakah afdal baginya atau ia duduk di negeri di dalam orang banyak supaya mengerjakan jamaah, mengerjakan Jumat dan jamaah pada waktu yang 5? Maka dijawab dengan bahwasanya ia berdiri di dalam negeri antara orang yang banyak supaya mengerjakan salat Jumat dan jamaah itu afdal daripadanya jika tiada ia takut pada agamanya. Dan jika takut akan dia maka ia asingkan dirinya dalam padang-padang. Lebih aula, lebih utama menurut Imam Ramli. Ya. Jadi di dalam kitab Furu'ul Masail ini ada juga hamis pinggirannya. Ada orang minta mati itu hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram minta mati, kecuali minta mati yang dikaji di sini adalah karena khawatir perkara agamanya. Maksudnya kalau aku panjang umur, aku akan merusak agama ini, atau kalau aku panjang umur, aku bisa maksiat kepada Allah akibat campur-campur orang ramai. Jadi kalau gara-gara sakit menahun, tiba-tiba dia minta mati, ini dalam kitab ini dibahas juga tentang masalah babu zikril maut. Jadi mencita-citakan baginya daripada mau mati itu boleh dengan syarat kalau takut agamanya bermasalah. Ya. Jadi dilarang itu, ada larangan. Jangan ingin mati kalau hanya perkara dunia. Gara-gara tak dapat PKH mau mati. Gara-gara macam-macam lah usia ini. Putus cinta mau mati, gara-gara jualan tak laku mau mati, gara-gara dibully orang mau mati. Yang boleh kita meminta mati itu kalau memang tak selamat lagi agama kita. Ya Allah, di kampung ini banyak orang zalim ya Allah. Nampaknya aku beribadah, ya. Nampaknya aku beribadah. Aku difitnah, dianiaya. Difitnah, dianiaya, bukan langsung dibunuh, tidak, disiksa, gitu kan? Jadi susah aku mau beribadah kepadamu ya Allah. Kalau kita ingat cerita kisah Ashabul Kahfi, mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah.
lalu melarikan diri ke dalam gua. Ya. Itu harapan dia biar selamat daripada fitnah raja pada saat itu. Ya, raja itu zalim. Jadi Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi itu dengan tidur. Tidur selama 300 tahun. Adapun tambahan 9 tahun itu karena dihitung dengan Komariah. Kalau tahun Masehi dengan Komariah atau kalau udah 300 tahun selisihnya 9 tahun. Ya. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Orang banyak menyebut Nabi itu meninggal umur 63 tahun. Itu Komariah. Kalau Masehi 61 tahun. 61 tahun itu selisihnya itu, kurang lebih. Ya. Kenapa begitu? Karena orang Arab itu tak ada pakai pertanggal Masehi dulu. Yang dipakainya itu Komariah. Jadi kalau kata orang asal jumpa berapa umur? Wah, udah 63 kata dia. Berapa umur abang? Berapa umur bapak? 63. Udah umur Nabi. Tidak, umur Nabi itu kalau di Masehi kan 61. Nah, karena kita kan banyak menghitung. Macam lagi masalah bab dagang, usaha. Orang zakat tijarah tuh bukan menghukum dengan pertanggalan Masehi. Ya. Ini bulan Agustus. Agustus tahun muka baru keluar zakat, salah bukan? Itu orang kurang belajar. Orang kalau zakat tijarah itu bulan Arabnya. Bulan Arab. Kalau Muharram dia mulai usaha, Muharram akan datanglah dia keluar zakatnya, haulnya. Begitu. Kalau dia mulai usaha itu adalah Syawal, maka Syawal lah. Kalau bulan Ramadan lah dia keluar zakat. Adapun ibarat orang mau menyegerakan karena mau mencari padilat bulan Ramadan, banyak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena pahalanya berlimpah. Dan yang kedua pula, orang ketika Ramadan paling banyak memerlukan duit di tempat kampung kita inilah. Belum lagi mengasih THR, belum lagi menghias rumah karena mau datang tamu, belum lagi beli kue-kuenya, belum beli bajunya lagi, belum zakat fitrahnya lagi, belum lagi yang mau pulang kampungnya lagi. Banyak itu. Seperti itu. Udah itu lagi, orang yang begini ini dikatakannya kalau dia bahwasanya ia berdiri dalam negeri antara orang-orang yang banyak supaya mengerjakan salat Jumat dan jamaah itu afdal daripadanya, jika tidak ia takut kepada agamanya. Jadi begini, ujian ketika orang ramai itu berbeda dengan orang-orang yang tak ada ujiannya itu. Macam contoh orang masuk suatu perkumpulan yang isinya beramal semua gitu. Beda kalau kita nih dalam lingkungan keseharian nih. Yang saya maksudkan gini, amalia belajar di pondok, di persulukan, itu memang lingkungan orang itu semua. Balik dari situ mampu tidak dia mengamalkan? Kalau di situ beramal salat 5 waktu, macam orang berangkat ke tanah suci, memang kumpulan orang mau beribadah sana. Jadi kalau seandainya kita pula ke Mekah tak salat 5 waktu pula, mengejar awal-awal, malu mungkin sama kawan. Awalnya mungkin gitu, karena memang tujuan ke sana tuh mau beribadah. Tengok kawan tuh semua menuju pula di hotel pula, kan tak cocok, tak cocok. Jadi kan kesempatan itu pun tak sering. Kalau ibarat 40 hari, 40 hari. Wah, jadi diporsir lah mau beribadah di sana itu. Semua menuju. Sudah ada programnya itu. Bawa jumrah, ya, sa'i, tawaf, bermalam di Muzdalifah, ya, lewat terowongan Mina, mengambil arba'in di Madinah, ya, 8 hari, 5 waktu, 5 kali 8, 40, arba'in itu 40. Itu semua program. Balik dari sana mampu tidak dijaganya. Balik haji, salat 5 waktu dijaga di kampung. Maka walaupun dia di rumah nerima tamu, katakan entah
target dia sebulan, tak keluar dari rumah. Salat 5 waktu itu tetap dikerjakannya sebagaimana nuansa haji itu. Begitu. Kadang-kala kan ada orang pikirnya ya udah dapat titel haji atau suatu amal ibaratnya masuk persulukan ya udah. Pasal dia sudah pegang sertifikat dia itu. Udah paten lah nih. Udah paten lah amalanku nih. Salah. Amalan itu dipertahankan, diperjuangkan sampai mati. Makanya di sini orang-orang soleh terdahulu dia memikirkan kalau kumpul orang ramai ini bisa tidak dia mempertahankan imannya? Tak bisa, dia ke tepi. Kalau bisa itu jihad yang lebih bagus lagi. Itu jihad lebih bagus. Makanya jangan sok-sok dakwah di tempat pelacuran, sok-sok dakwah di tempat mabuk, sok-sok dakwah di tempat orang-orang gembong-gembong narkoba. Kalau belum siap mental, nanti awak masuk ke tempat ibarat maaf PSK atau pelacur. Ditesnya awak, bang, wah cantik pula, montok. Akhirnya bukan apa, awak kena dakwah dia, bukan awak mendakwakan dia. Terus balik jadi tambah maksiat. Awak lagi pening. Ini ku dakwakan lah nih, tempat sabu-sabu nih. Dikasih tes buat kawan tuh, enak juga rupanya. Akhirnya awak kena dakwah. Ini kan sebetulnya dalam hidup ini saling dakwah kita nih. Orang yang maksiat dakwah dengan maksiatnya, orang yang soleh dakwah dengan kesolehannya. Dakwah itu ngajak, bisa dengan perbuatan. Makanya kan ada itu. Mungkin cerita yang lalu sudah ditutup itu. Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu daerah Depok atau apa itu. Wallahu alam. Di situ tuh banyak orang-orang LGBT, mereka ikut andil. Ada yang tujuannya mau cari pasangan sesama jenis, pakaiannya lain sebagainya. Mereka lagi mengupgrade diri, mereka dakwah dengan itu. Kita ini pun lagi dakwah. Kita tinggikan corong masjid Yahyawiyah ini biar didengar oleh orang kampung nih. Lagi dakwah nih. Ada yang terpanggil tidak? Ada yang berbuat tidak? Ada yang taubat tidak? Ada yang beramal soleh tidak? Tuh, dakwah. Makanya balik kita cerita masalah salat berjamaah ini. Salat berjamaah itu kalau bisa dia memperjuangkan imannya, itu lebih utama dia hidup di dalam kumpulan orang-orang ramai. Tapi kalau terjadi fitnah, begitu juga lah perempuan itu. Perempuan ini terjadi fitnah tidak dalam agama ini gara-gara dia. Kalau dia datang masjid terjadi fitnah, baik dia salat di rumah saja. Tapi kalau tidak terjadi fitnah, itu yang lebih utama. Ya. Karena kenapa? Nilai berjamaah itu dibuat 27 kali lipat. Maksud terjadi fitnah tadi begini. Dia datang pula dari rumah menuju masjid. Pakainya seksi kurang seksi, pakaian tidur dia bawa ke masjid. Pahanya nampak putih mulus, tidak berkurik, tidak cap limpul. Nah, ini telukungnya beginilah, rambutnya baru rebonding. Kata dia kan dia mau cari imam, kalau dia rajin salat pula, tapi kurang adab gitu. Ini jadi fitnah nih, bagus di rumah saja dia salat. Bukan apa-apa, Pak Imam tadi ditengoknya pula dia mak kata dia. Pas pula Pak Imam tuh bininya baru seminggu meninggal. Apa tak terbayang-bayang calon tuh kata dia. Bisa jadi bacaan tuh aneh-aneh jadi. Ini namanya fitnah nih. Fitnah. Perempuan, laki-laki, pasangan yang Allah buat itu fitnah. Maka untuk menyelamatkan, ambil. Itu ada nikah itu. Nah kalau udah mampu pula, kalau tak mampu gimana pula mau mengambilnya? Nah kalau belum mampu secara pendanaan cari duit. Begitu. Ustadz, kalau pula istrinya di rumah pula fitnah juga. Banyak pula orang mengintip di rumahnya. Jadi lakinya boleh tidak salat berjamaah dengan istrinya di rumah. Cerita boleh-boleh saja. Tapi lebih afdal lagi tempatnya ada ramai. Kalau dibawa ke masjid fitnah juga, di rumah sajalah. Itulah kenapa di dalam Islam itu kaum wanita itu dia pakai cadar itu.
Kalau takut terjadi fitnah. Kalau yang biasa-biasa saja, tak suruh orang pun nengoknya, gitu. Begitulah bahasanya. Apakah itu patut cadar juga? Begitu. Ini ada kajian. Ada kajian. Cadaran itu hukumnya pertama ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, jadi jangan menstandarkan itu jadi wajib itu. Ya. Itu sunnah ngikut daripada Ummul Mukminin. Kalau wajib berarti orang tak bercadar haram, dosa. Gitu. Tapi dalam kitab Fathul Qorib, perempuan di dalam salat seluruh badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, pertanyaannya, macam mana kalau perempuan itu tiba-tiba salat di Masjidil Haram, orang ramai banyak, pasti nengok dia kan? Apakah harus tutup? Sedangkan standar daripada salat, muka dan telapak tangan itu yang tidak tertutup. Jadi kan ini kan jadi suatu yang ambigu jadinya. Maksud ambigu itu gini, satu sisi tak boleh nampak orang lain, tapi ketika salat bisa nampak dan dikumpulan orang jamaah yang lalu lalang. Jadi kalau di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu namanya tarbiyah, boleh taklim nampak. Dalam bab muamalah juga boleh nampak. Sebab apa? Nanti takut terjadi yang namanya kesamaran. Siapa yang jual, siapa yang beli. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi memang di Arab sekarang sudah mengizinkan tuh perempuan-perempuan membawa kendaraan sendiri gitu, berlalu lalang gitu ya. Kalau dulu tuh perempuan tuh ditahan. Sebab apa? Bisa banyak terjadi khawatirnya mudarat, bahaya tadi. Ya. Makanya memang sebagus-bagus tempat pendidikan ya, itu memang dipisah. Dulu Al-Mukhlisin tuh laki-laki di situ mondok, perempuan di situ mondok. Ada kasus, itulah pindah ke Beruku, pondoknya, tapi pendidikannya masih di situ juga. Mungkin dalam satu kesempatan akan datang, mungkin dipisah karena kurang optimal. Laki-laki ini kan suka mengupgrade diri untuk menunjukkan paten sama perempuan. Kalau tidak paten, patentengan, itu pun tunjuk juga sama perempuan. Akhirnya tak optimal belajar. Oh, kalau dia dalam grup dia laki-laki semua, dia fokus dia belajar. Tuh. Dah. Dulu sempat saya mengajar tuh. Jadi ada murid perempuan 8 tahun yang silam tuh. Bukan sekarang, dulu. Datang 2 orang perempuannya. Ya SMA lah. Kawan satu lokal. Buya. Apa nak? Ini maaf bahasanya. Dicoleknya ini aku kata dia. Nampak. Memang agak gatal istilah laki-laki itu. Wah, saya nasihati habis-habisan. Itu karena berkumpul itu. Mungkin pada kesempatan akan datang biiznillah mungkin seperti itu. Makanya salat ini dibuat sutroh ini. Pembatas. Lagi salat. Satu, ketika lalu laki-laki tak nampak perempuan. Yang kedua pula perempuan membataskan diri dari menengok laki-laki supaya tidak terganggu dia. Kami gerak-gerak tak tahu lah Ustaz. Ya itu masalah teknis sajalah. Maka ada satu tempat itu. Kita ini kan nggak buat ini. Mungkin teknis juga ini. Alhamdulillah udah ganti baldu baru nih. Tikar sajadah baru nih. Ada satu masjid saya tengok memang sengaja dijahitnya kain dia untuk pas muka untuk itu. Karena ini kalau disujud-sujudkan nih kan bebekas tuh. Ini ada unsur yang tak pas lah. Kadang udah itu agak lebih cepat pudar di sini. Jadi kalau di alasnya, alas tuh aja dicuci kayak kain hijau atau kain putih. Jadi sholat dia di atas itu, gitu. Tambah duit lagi lah Ustaz. Ada duit Ustaz. Saya cerita saya. Artinya teknis untuk kenyamanan. Nah, ini udah nyaman juga lah Ustaz. Kan sadap tadi Ustaz salat, iya sadap.
Kalau bisa nanti kita buat yang ngompuk, entah belasal sujud snap, habis muka, snap, udah. Ada masjid begitu saya. Ini aja banyak duitnya nih. Dah. Ini masalah tenis berjamaah tadi ya. Lalu dikatakan Sa'ila radhiyallahu anhu, pada orang yang salat berjamaah maka apabila dapat serakaat maka mufarakah segala makmum daripada imamnya, adakah gugur daripada mereka itu fardu kifayahnya dengan yang demikian itu atau tidak lagi diperangkan oleh imam, dan jikalau melazimkan selama-lamanya sekalipun. Jadi gini, dulu ada pemahaman kalau di kampung itu tidak dibuat berjamaah gitu kan, maka si imam pemimpin itu harus memerangi orang kampung. Tak ada masalah apa sehingga di kampung itu tidak dibuat jamaah. Ada apa dengan iman, ada apa dengan persatuan kaum muslimin. Apakah kalau ada orang salat dia sendiri gitu, lalu datang berjamaah satu orang dicolek gitu, ya gitu kan. Pertanyaannya, apakah itu masih tetap ada usaha imam untuk mengingatkan mereka itu? Maka dijawab, gugurlah fardu kifayahnya dan tiada lagi disuruh perang akan dia. Jadi menurut kitab Furu'ul Masail nih, kalau orang tak membuat jamaah di kampung itu, orang itu harus dikiatkan kuat-kuat betul apa masalahnya. Macam contoh, kita kan nggak begitu kuat kiat kita. Masalah riba lah. Ayat Quran kan jelas tuh. Riba tuh, siapa yang tetap dengan riba Allah akan memerangi dan Rasulnya itu. Tapi seakan-akan kan kita sudah dalam putaran itu. Bank maksud saya, bank maksud saya. Kan kita tidak dalam putaran itu kita. Makanya ada Darul Ifta, daerah Patwah gitu di Mesir itu. Udah tidak mempermasalahkan bank lagi. Udah tak mempermasalahkan bank, dianggap sebagai jasa saja administrasi. Karena sudah awam, udah umum. Semua pakai itu, jasa kirim apa semua. Kalau dulu kan begini, cipiau, kok bisa berubah hukum? Cipiau dulu itu dilarang. Buat tuan-tuan guru dulu. Tuan-tuan guru kita. Kenapa? Fokus mirip dengan pakaian Yahudi cipiau. Ya. Dulu bahkan apa namanya itu? Saya ada pernah dengar apa Tuan Sebakri, apa Tuan Abdul Wahab. Saya tidak mengalami itu, cuman itu cerita dia orang. Jadi dipakainya macam apa namanya itu? Daun atau apa? Tutup begini, jadi kayak gini, dicabut buat orang soleh, orang alim kampung kita nih, lalu diganti dengan model caping, topi apa. Kalau anda kau pakai itu, pakai yang ini, jangan yang itu, karena mirip dengan Yahudi. Duh. Tapi dalam perjalanan itu tak fokus lagi Yahudi, udah umum, hukum udah tak difokuskan itu, jadi hukumnya udah lazim. Macam contoh, anak-anak sekolah pakai dasi, orang ke kantor pakai dasi. Dasi itu kan Yahudi itu kan goma menggantung tali di leher. Tapi sekarang tidak fokus Yahudi lagi. Siapa aja nak ke kantor pakai dasi, ada interview pakai dasi, kuliah untuk apa namanya itu sidang pakai dasi, dasi. Jadi itu tidak khusus lagi, gitu. Tak khusus. Kalau khusus maka haram. Nah begitu juga lah yang terjadi hukum masalah bank nanti. Makanya Allah yarham Mbah Maimun Zubair, ya. Mbah Mun itu kalau kau tak goma dengan bank, kau aja yang tak goma, gitu. Jangan umumkan karena begini, masalah bank ini riskan, kita katakan haram, tapi tetap juga berhubungan, duitnya tetap juga kita pakai, minjam di situ go, semua dana di situ go, kasih dapat bantuan nangkap go, kurang menjadi jilat, bahkan kadang-kala kalau tak kasih ngamuk, kan gitu tuh. Jadi kalau kita tuh katakan, karena gini, dalam bank itu ada produk yang dia mutlak jasa,
kayak pembayaran, transfer, gini tuh ya. Tapi kalau yang model pinjam-pinjaman itu, pinjam sekian, bayar sekian gitu. Tinggal lagi macam bank syariah sendiri, kan ada kiat uang tuh macam mana. Kan hampir mirip juga dengan konvensional, bank-bank biasa. Tapi macam mana bisa mereka mendapat keuntungan situ? Ada kiatnya. Nah itulah yang ada dirubah, dimasukkan, ditransformasikan ke dalam bank-bank yang biasa itu. Tapi intinya, kalau saya pribadi sendiri, tetap tidak goma dengan bank itu. Dalam tanda kutip, masalah bab riba masih awak pegang dengan cerita guru-guru dulu. Cuman yang sekarang nih banyak beban kaum muslimin nih. Cemana lah doa dia nak kabul. Dia sendiri aja masih memakai kan gitu, duit bank apa dan sebagainya kan gitu. Macam ini masjid. Uang kalau anak ngirim bantuan transfer ke mana dia? Masjidnya kan ada atas nama rekening bank ada. Kenapa pakai rekening bank? Kalau udah tahu bondo itu adalah saluran tempat najis. Hanya gitu jadi. Jadi agak susah memang. Karena sekarang nih, anda berangkat haji aja, transfer lewat bank kok. Karena belum ada pilihan untuk menyelamatkan. Ini masalah perang tadi. Maka kalau di kampung tuh, ini terlalu jauh benar lagi situ akhirnya. Maka kalau di kampung tuh tidak diadakan berjamaah, diperangilah. Tanyakan kaum muslimin di kampung, apa masalah kalian? Masjid Tagab udah dibina, udah kasih AC, udah dibuat kubah, udah dicat, udah dipanggil kalian. Tidak kalian ada apa? Masalah kalian dengan Allah apa? Masalah kalian dengan masjid itu apa? Masalah kalian dengan jamaahnya apa? Begitu. Sampai begitu tuh. Maka kalau sempat lah pula kuranglah jamaah gitu ya. Ada yang katakan mustautin tuh, cuma datang 36 orang untuk Jumat. 4 orang lagi disuatkan dia. Ditanya, didatangi, didakwah dia. Kau maksud kau apa? Tak datang Jumat. Karena kalau dia kurang daripada 40, yang terjadi imam harus memberitakan kita salat zuhur. Udah Jumatan, Jumat juga, tapi zuhur. Karena tak cukup. Atau dia langsung ambil zuhur, karena tak cukup. Atau ditunggu panggil uang tuh. Ini kurang nih 36, cari lagi 6 orang. Mana orang tu menyuruh? Maka masjid ni memang harus ada tim macam polisi tu. Datang dia ke rumah orang tu. Kalau bisa kita buat CCTV rumah orang tu. Salah pun nampak data. Tapi itu kan cerita aneh. Itu cerita kitab ni begitu. Oleh itu lagi ditanyakan begini. Su'ila radhiyallahu anhu daripada orang-orang yang laki-laki salat berjamaah serta istrinya atau khadamnya, pembantunya pada rumahnya, maka adakah hasil bagi keduanya fadilah berjamaah yang sempurna yaitu 27 derajat dan datang pada hadis atau tidak? Dan jika dikatakan hasil dapat pahalanya itu berulang-ulang dengan berulang-ulang salat berjamaah selama-lamanya atau tidak? Itu. Jadi tadi kan udah sempat tadi bininya tadi jadi fitnah. Jadi salat berjamaah atau khadam pembantu di rumah. Laki ya, bini ya. Apakah dapat pahala 27? Maka dijawab di sini. Bahkan hasillah dengan yang demikian fadilat berjamaah itu bagi tiap-tiap daripada keduanya dan berulang-ulang fadilatnya pada tiap-tiap berulang-ulang salatnya. Dan telah maklumlah bahwasanya berhimpun orang yang banyak afdal daripada sedikit dan masjid afdal pula daripada rumahnya. Kalau cerita Abdul rumah, Abdul masjid daripada rumah, Abdul jamaah yang banyak daripada yang sedikit. Jadi kalau ditanya gini, ada masjid, ya, masjid satu ni ramai jamaah, masjid yang dekat ni sedikit jamaah, masjid jauh banyak jamaah, gitu kan? Kalau cerita bab Abdul, yang jauh tadi banyak jamaah lebih Abdul, karena ukuran banyaknya. Tapi dekat itu masjid kita itu gitu kan. Ini cerita tentang masalah Abdul ukuran banyak jamaah. Tapi kalau untuk menstandarkan masjid itu kan begini, macam di kampung kita ini kan. Desa Indrayaman ini 3 masjid. Ini Masjid Hidayatullah, Masjid Yahya, Masjid Mutakin. Di Indrayaman semua itu. Ya. Jadi kalau dia cerita bab kampungnya manu aja bisa di antara 3 tadi. Di antara 3 tadi. Tuh. Tapi kalau memandang kepada fadilat, ya dekat itu yang lebih utama gitu tuh. Karena dekat itu mudah dan mencapai ya. Tapi kalau memandang banyak fadilat tadi, makanya kalau katon rumah berjamaah sama masjid,
Fadilat berjamaah, banyak umah apa masjid? Banyak umah. Umah, uangnya. Tapi kalau fadilat tempat, rumah apa masjid? Masjid, karena ada tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul rumah. Gitu. Maka kalau laki tiba-tiba salat sama bini di rumah, dia dapat pahala berjamaah. Tetap. Tapi kalau perkara tempat, tetap yang lebih utama adalah masjid. Masjid. Aduh, berapa lama gitu gini? Ya Pak? 13. Oh. Kita paduan lah 13 menit dalam tanya jawab. Kalau ada tanya, silakan. Atau saya tambah aja lah sekitar 8 menit lagi ya, 5 menit aja bertanya. Udah itu lagi di sini ditanya, Su'ila radhiyallahu anhu, daripada perempuan adakah dituntut daripada mereka hadir jamaah salat serta laki-laki atau tidak? Maka dijawab dengan bahwasanya makruh bagi perempuan yang muda dan orang tua yang memakai bau-bauan atau yang mempunyai perhiasan. Makruh. Bukan haram ya. Perempuan muda makruh. Tapi ada dirinci lagi. Makruh itu artinya dikerjakan tidak mengapa. Karena takut terjadi fitnah tadi itu. Tapi kalau tidak terjadi fitnah tidak juga mengapa. Macam bebauan wangian. Wangian. Bukan berarti perempuan itu disuruh pula. Kalau begini Ustadz, kami salat di rumah jalan nanti nih. Gara-gara mendengarkan arahan daripada kitab Furu'ul Masail nih. Kosong tiba-tiba perempuan. Makruh katanya. Tapi di rumah tak dapat jamaah. Kan ini cerita bab jamaahnya. Yang 27 kali lipat itu, 27 derajat tadi. Kalau dia sholat di rumah, dia cuma dapat 1 derajat karena dia sendiri. Ya, yang bisa dibandingkan tadi, di masjid ada jamaah, di rumah ada jamaah. Maka lebih utama pilih di rumah. Jikalau terjadi fitnah. Yang kalau dia sholat pakai wewangian. Ya, atau ada perhiasan, takut pula menjadi masalah. Menjadi masalah itu macam mana? Oh, entah dia dicuri, entah dia macam-macam lah. Ya. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya daripada was-was yang diuzurkan dan yang tidak diuzurkan pada mendapat fadilat takbiratul ihram serta imam, itu apa hadas? Maka dijawab dengan bahwasanya yang muktamad bahwa adalah was-was yang sedikit tidak menegakkan daripada fadilat takbiratul ihram serta imam, dan hanya yang menegakkan itu zahir, yaitu panjang daripadanya pada uruf menurut ini Ramli ya. Jadi kata Imam Ramli gini, kita ngangkat takbir Allahu Akbar, dalam Allahu Akbar kita ini tadi bisa was-was nih datang. Kalau sikit langsung napikan aja. Kadang udah kita katakan salat maghrib 3 rakaat itu ya, berjamaah apa imam gitu. Allah. Was-was, ragu. Inilah hebatnya hati ini kalau was-was ini tadi. Udah yang kita buat pun bisa kita lupa. Itulah kenapa di dalam kitab fikih membaca melapaskan niat itu hukum sunat. At-talaffuzu sunatun. Melapaskannya hukumnya sunat. Jadi kalau ada orang macam besok kan, malam minggu, kita udah masuk tasu'a tuh. Kalau seandainya dia tak baca nawaitu sauma gadin an saumit tasu'a gitu ya. Nawaitu sauma gadin, nawaitu saumat tasu'ai, bisa juga. Sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa tasu'a, besok hari minggu karena Allah. Jadi malam tu tak baca, sahur aja dia. Tapi dalam hati besok hendak puasa, bisa tu sah. Tapi membaca itu adalah menolong daripada niat, menolong daripada hati. Seperti itu. Jadi kalau ada orang was-was yang sedikit, tapi kalau kuat betul hati, ini aku ni tadi belum, ibaratnya salat aku ni, aku bilang maghrib apa asar, tersebut aku ni maghrib apa asar gitu. Wah, namanya kadang-kala pas dia mengangkat niat itu atau dalam niat hati itu datang setan mengganggu dia.
Tapi kalau kata hatinya kuat, macam was-was lagi. Aku ni tadi lihat kontut, apa batal, apa tidak, gitu. Tapi kalau ada cuman detik-detik sedikit aja, ya, apa gangguan itu cepat inapi, gitu. Tak ada tu dah. Lawan. Maka dalam kaidah fikih ada namanya al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kalau udah yakin tak ragu, kalau ragu tak yakin. Ya. Kira sampai situ aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita, memberikan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.